Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Masih dengan tema kita kali ini adalah pentingnya wawasan kebangsaan di era digital. Tadi di segmen pertama sudah banyak dijelaskan mengenai apa sih itu wawasan kebangsaan dan juga 4 pilar kebangsaan yang sepatutnya para generasi muda saat ini harus mengerti, memahami, dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan di masyarakat. Kita akan lanjut membahas masih tentang wawasan kebangsaan, mengenai fungsi dan tujuan. Sebenarnya apa, Pak Ghazali? Ya, terima kasih. Saya ingin menambah sedikit masalah 4 pilar itu. 4 pilar kebangsaan. Itu memang dulu dimunculkan oleh MPR, zamannya Pak Taufik Kemas ya. Cuma perlu diketahui bahwa 4 pilar kebangsaan ini merupakan kumpulan-kumpulan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai panduan ketatanegaraan dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, sejahtera dan bermartabat. Itu. Namun dari 4 pilar itu, namanya pilar itu kan penyangga. Istilah wong Jawa itu cagak, ya, cagak. 4 ini memiliki fungsi tersendiri-sendiri, punya derajat sendiri. Jangan disamakan seperti Pancasila, itu fungsinya, kedudukannya adalah dasar negara, bukan pilar, ya, bukan pilar. Walaupun itu disebut di dalam satu itu kalimat itu 4 pilar kebangsaan, namun kedudukan Pancasila tetap sebagai dasar negara, sebagai dasar. Sehingga Pancasila kedudukannya, derajatnya ada di atas, yang ketiga itu ada di bawah. Gitu. Ini yang perlu dipertegas, jangan sampai ini kabur. Loh, sekarang Pancasila jadi tiang, jadi pilar sekarang. Padahal pilar itu didirikan setelah pondasi. Nah, pondasinya itu adalah kalau bangunan itu kan sebelum didirikan pilar itu, bangun pilar itu adalah pondasi dulu. Lah Pancasila itu sebagai pondasi sampai sekarang ini. Jangan dikaburkan. Gitu, Pak, ya. Ini adalah rangka entah itu mengkaburkan atau gimana ini. Sehingga kalau tidak dijelaskan, Pancasila itu sama seperti Undang-Undang Dasar ini nantinya. Padahal Pancasila itu adalah dasar negara. Ini yang perlu saya tambahkan. Ini masalah pengertian 4 pilar kebangsaan. Kemudian tadi ada sampaikan apa sih fungsi tujuan fungsi dan tujuan wawasan kebangsaan. Memang tadi saya sampaikan bahwa wawasan kebangsaan ini harus berlandaskan yaitu kesadaran sebagai warga negara tentang apa? Tentang negaranya, untuk fungsinya. Kalau enggak sadar, walaupun ada di Indonesia. Oleh sebab itu tujuannya adalah ada ke dalam dan keluar wawasan kebangsaan ini. Tujuan ke dalam itu adalah menjamin persatuan kesatuan, menjaga, mencegah, yang paling utama adalah sedini mungkin menjadi disintegrasi bangsa. Ini. Jadi kalau ingin kita ini negara kita utuh, tidak disintegrasi bangsa, terpecah-pecah, maka wawasan kebangsaan ini menjadi tujuan. Ini yang ke dalam, ini yang paling utama. Sebetulnya masih banyak tujuan yang lain. Yang paling utama itu. Yang kedua, tujuan yang keluar itu adalah tetap menjamin kepentingan nasional di era global ini. Jadi negara kita ini tidak lepas dari negara-negara lain, negara-negara tangga, ya, internasional lah, negara internasional. Artinya menjaga kepentingan nasional ini dalam kehidupan internasional. Nah, dalam semua aspek tentunya, ya aspek ideologinya, politiknya, sosial, ekonomi dan budayanya, keamanan dan pertahanan dan keamanan. Jangan sampai kita ini nanti dijajah oleh penjajah lagi. Gitu. Jadi wawasan kebangsaan ini tujuannya luar biasa. Jadi kalau enggak ya lemah kita ini. Akibatnya jati diri bangsa ini akan mengalami krisis, bahkan akan mengalami kelongsoran-kelongsoran. Kalau jati diri bangsa Indonesia karena wawasan kebangsaan ini krisis, maka ya negara kita ini akan roboh,
ya akan roboh. Ya tinggal namanya mungkin. Sebab apa? Wawasan kebangsaan tidak ada. Kemudian jati diri bangsa Indonesia juga tidak ada. Jati diri bangsa itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Kalau ciri khas bangsa Indonesia sudah tidak ada, ya sudah tidak ada pada hakikatnya. Tinggal namanya saja Indonesia. Itulah tujuan yang paling utama. Oke, terima kasih Pak Ghazali. Baik Pak, di masa sekarang ini kita tahu bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki yang namanya era digital, yang semuanya serba memanfaatkan teknologi seperti itu ya Pak. Nah kemudian kira-kira apa sih yang menjadi penyebab timbulnya krisis kebangsaan saat ini yang dihadapi generasi muda di era digital saat ini, Pak Ramadan? Ya, jadi kalau kita melihat sebetulnya era digital ini adalah sangat memudahkan untuk fasilitas kita semuanya. Akan tapi ketika kita belum betul-betul siap, kadang-kadang malah justru hal-hal yang negatif yang kita peroleh. Karena apa? Bahwa di era digital ini tanpa ada penyaringan, kecuali yang bisa menyaring adalah diri kita masing-masing. Oleh sebab itu kalau umpama bangsa Indonesia tidak bisa menyaring dirinya sendiri mana yang bisa, yang pantas untuk disampaikan dan tidak, ini adalah akan kehilangan arah. Jadi yang paling utama sebetulnya malah justru penanaman moral bangsa ini adalah menjadi hal yang lebih utama. Sehingga ketika di era digital ini adalah ada budaya-budaya yang masuk dari luar, itu adalah bisa menyaring. Suatu contoh, di Indonesia kan terkenal dengan budaya yang sopan santun. Iya, betul. Itu di mana saja. Saya ketika haji itu adalah ketika dikatakan Indonesia itu orang-orang sama ngacungi jempol. Karena apa? Sopan santunnya yang luar biasa, permisi dan seterusnya itu adalah tetap dilakukan. Sementara saya melihat di sana, pendidikan di sana, anak-anak kecil yang mengaji, padahal di sini ada ustadznya, ada kiainya yang marahi. Itu ngambil Al-Quran di belakangnya itu tanpa permisi, tanpa rukhsah atau apa, itu bahasa Arabnya kan mesti kan rukhsah, tapi tidak, dia ambil gitu dan tidak dengan gaya yang biasa, itu kan hal yang biasa di sana. Oleh sebab itu ketika budaya yang semacam itu kemudian kita tangkap dan kita praktekkan di sini kan sudah tidak cocok. Ya, berbeda. Iya. Ya. Oleh sebab itu maka yang pertama harus kita ingat bersama bahwa Indonesia punya budaya yang sangat luhur, yaitu budaya sopan santun. Itu. Kemudian yang kedua, budaya kebersamaan inilah sudah ditanamkan sejak kecil. Orang tua kita dulu ya, orang tua, tapi entah sekarang banyak. Orang tua saya itu dulu, saya namanya Ramadan, yang sering nulung temannya. Sebab ketika kamu menolong, pasti suatu saat akan ditolong orang lain kalau engkau membutuhkan. Jadi sifat tolong menolong itu sudah ditanamkan sejak dini, sejak kecil. Terus kemudian contohnya lagi, orang tua yang menanamkan ini. Kalau berjalan-jalan ketika ada orang duduk-duduk, menyapalah, ramah gitu Pak ya. Iya. Itu kan hal-hal yang sederhana tapi itu sangat mengena. Jadi kalau umpama ya walaupun itu bukan merupakan kewajiban, tapi itu contoh pendidikan akhlak yang ditanamkan, bahwa ketika kita sedang berjalan kemudian masih ada orang yang cangkruan, meskipun hanya sekedar monggo, mari dan seterusnya, itu kan ada nilai menyapa dengan orang lain. Betul. Yang semacam itu artinya membiasakan diri kita menjadi peduli terhadap orang lain, memperhatikan bahwa di situ ada orang, di situ ada sopan santunnya kita menyapa, itu seperti itu. Oleh sebab itu yang kemudian yang ketiga itu ya ada salah persepsi. Salah persepsinya gini, ketika orang berbicara keras seakan-akan dia sebagai orang yang vokal. Ketika orang bicara keras itu seakan-akan orang yang sangat berani dan vokal dan perlu didukung. Ini anggapan seperti ini, sehingga ketika ada orang nyoroti pemerintah, nyoroti atau menyinggung orang lain dengan keras dan sampai menggetarkan, mungkin sampai seakan-akan marah, itu malah justru dianggap sebagai orang yang berani, dianggap sebagai orang yang vokal. Ini kan salah lagi. Jadi salah menangkapnya. Sebetulnya itu kan
Ya untung di Indonesia ada undang-undang hate speech ya, yang kemudian diingatkan lah bahwa berbicara yang kasar, yang model mencaci maki dan seterusnya itu adalah bukan termasuk budaya kita. Dan itu saya lebih cocok sekali kalau itu memang ditegakkan undang-undang seperti itu. Karena apa? Karena sangat bertentangan dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Dan ketika itu diterapkan, ternyata alhamdulillah kan kondisi akhir-akhir ini tidak begitu parah. Yang pada waktu parah sekali itu ketika ada pencalonan presiden kemarin kan seakan-akan waduh ini sangat bahaya sekali ini. Itu kalau mau ditangkap oleh generasi muda kita, waduh ini bahaya ini. Tapi alhamdulillah ada peringatan-peringatan sehingga orang-orang yang model gaya seperti itu, dan memang mereka gayanya adalah gaya dari bukan orang Indonesia, tapi dibawa ke sini tanpa memikirkan akibat dan sebabnya. Ini adalah menjadi hal yang lebih utama dan perlu untuk diperhatikan dan dilestarikan. Baik Pak Ramadan, berarti intinya adalah filter utama ini adalah diri kita sendiri gitu ya, Pak ya. Diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerima teknologi ini dengan baik dan bisa mengaplikasikan teknologi ini dengan baik seperti itu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya masih dengan tetap pembahasan pentingnya wawasan kebangsaan di era digital. Namun jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali.